Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak selamanya sebuah perusahaan itu mulus-mulus saja dalam perjalanan kehidupannya. Kadang-kadang sebuah perusahaan harus jatuh, harus bangun, harus jatuh, harus bangun, dan seterusnya. Karena terkadang dalam sebuah kesulitan itu ada kunci atau ada solusi, ada kebaikan. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan kepada karyawan ketika sebuah perusahaan itu dalam kondisi yang kurang baik? Baiklah, pertama kita harus mengetahui apa yang dirasakan oleh karyawan ketika sebuah perusahaan itu dinominasikan sebagai perusahaan yang sedang kurang baik kesehatannya. Yang ada di dalam diri karyawan pertama adalah karyawan tersebut mesti akan resah dengan kondisi yang ada. Keresahan ini bisa memunculkan banyak sekali action dari para karyawan. Bisa saja actionnya itu adalah berupa kekhawatiran yang mendalam, sehingga dia berusaha untuk agak malas-malasan justru, ya. Jadi menjadi antitesis malah kepada perusahaan tersebut. Yang kedua, banyak gosip yang beredar di dalam perusahaan tersebut di antara karyawan. Tapi yang ketiga yang agak berbahaya adalah karyawan tersebut mencari perusahaan lain untuk bisa keluar dari perusahaan lamanya tersebut. Apa salah satu yang bisa dilakukan oleh perusahaan terkait dengan kondisi tersebut? Atau minimal untuk menarik agar karyawan tersebut tidak keluar. Salah satunya adalah mengikuti kaidah usul fikih. Apa itu? Yang pertama, ketika keadaan itu luas, maka hukum itu akan menyempit. Dan ketika keadaan itu lagi sempit, maka hukum itu akan meluas. Misalnya ketika kita kondisinya lagi tenang, aman, orang-orang banyak berjualan, maka hukum halal haram itu akan menyempit. Karena kondisi kita lagi luas, lagi enak. Maka apa yang dinamakan daging babi, bangkai, dan lain sebagainya itu haram. Karena kondisi kita bisa mencari sapi, kita bisa mencari kambing, kita nggak perlu babi. Tapi ketika kita berada di tengah hutan, dan tidak ada hewan lain kecuali babi hutan misalnya, maka kita posisinya adalah dalam keadaan sempit. Apa yang harus dilakukan? Hukum itu akan meluas. Jadi apa? Jadi rukhsah. Jadi itu diperbolehkan. Dalam sebuah perusahaan, mestinya harus dipakai dengan konsep seperti itu. Ketika perusahaan sedang sempit, hukum itu jangan dibikin sempit. Karena kalau sempit dibikin sempit, itu nanti orang akan keluar. Tapi justru ketika sempit, sedikit dilonggarkan. Minimal, apapun caranya untuk melonggarkannya, itu terserah dari masing-masing manajemen di perusahaan tersebut. Ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi sebuah perusahaan yang juga banyak mengamalkan sunnah, banyak mengetahui kaidah-kaidah fikih, karena di situ sebetulnya banyak solusi. Apalagi kita sebagai muslim, sangat banyak panduan-panduan di dalam sunnah, di dalam usul fikih, bahkan paling enak kita adalah banyak mempelajari sirah nabawiyah. Sehingga kita tahu apa yang dilakukan Rasul pada posisi sempit, pada posisi susah, pada posisi nggak enak, dan pada posisi lagi di puncak. Inilah yang harus kita pelajari. Makanya penuhi terus musola-musola, masjid-masjid yang mengadakan acara sirah nabawiyah. Insya Allah kita semua akan menjadi manajemen-manajemen yang memiliki kemampuan, skill, tetapi rohaniyahnya penuh, sehingga semua action yang akan kita lakukan itu disandarkan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau para sahabat atau yang diminta oleh Al-Quran Nur Karim sekalipun. Insya Allah bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.